Pariwisata selalu menjadi kebanggaan negara-negara di dunia. Karena dengan pariwisata kita dapat memperkenalkan destinasi-destinasi pariwisata yang ada di negara kita. Hari pariwisata dunia menjadi momentum bagi kita untuk bangkit dari keterpurukan akibat dari pandemi COVID-19. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dianugerahkan menjadi tokoh pariwisata dunia tahun 2021 versi Global Tourism Forum. Seperti apa bahasannya? Kita akan bahas di Tourism Update bersama saya Ariza dari Kristal Indonesia Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ariza dari Kristal Indonesia Channel di Tourism Update. Sobat Kristal, kita tahu 27 September 2021 kemarin kita merayakan Hari Pariwisata Global atau Hari Pariwisata Dunia yang dirayakan seluruh masyarakat global. Saat pandemi COVID-19, hampir semua negara mengalami keterpurukan di sektor pariwisata. Semua tidak bisa melakukan apa-apa kecuali berjuang untuk melawan pandemi ini. Namun, tahun ini, khususnya di kuartal kedua tahun 2021 ini, kita dan masyarakat internasional sudah mulai bangkit di sektor pariwisata khususnya, dan Hari Kepariwisataan atau Hari Pariwisata Dunia itu menjadi momentum bagi masyarakat global untuk mempersiapkan bangkit di dunia pariwisata. Dan yang cukup membanggakan bagi kita semuanya adalah Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dianugerahkan menjadi tokoh dunia pariwisata tahun 2021 oleh Global Tourism Forum. Pariwisata menjadi acuan bagi kita di dalam kebangkitan bangsa ini. Badai pasti berlalu. Itulah yang disampaikan Bapak Sandiaga Uno sebagai bentuk optimisme dalam kebangkitan sektor pariwisata. Saya akan membacakan sebuah berita mengenai Hari Pariwisata Dunia. Kita bacakan ya Sobat Kristal ya. Oke. Kita bacakan dari Koropak ya.
Hari Pariwisata Sedunia, Sandiaga badai pasti berlalu. Tepat pada hari ini, Senin tanggal 27 September 2021 adalah World Tourism Day atau Hari Pariwisata Sedunia. Pada tahun ini, peringatan Hari Pariwisata Dunia mengambil tema pariwisata untuk pertumbuhan inklusif. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno, menyampaikan dalam video singkat di akun media sosial @kemenparekraf.ri bahwa situasi pandemi COVID-19 sangat berpengaruh besar pada perkembangan sektor pariwisata. Kita harus terus optimis dan membangkitkan semangat bahwa badai pasti berlalu, kata Sandiaga. Dalam rapat kerja nasional Rakornas yang diselenggarakan Senin 27 September 2021, ia menyampaikan tentang harapan kebangkitan pariwisata Indonesia. Kata Sandiaga, ada peluang untuk kembali tumbuh dan berkembang. Kondisi ini tidak terlepas dari turunnya angka perkembangan kasus COVID-19. Sandiaga mengatakan ada secerah harapan. Di tengah melandainya COVID-19 ini, para pegiat usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat membuka kelangsungan usahanya. Dengan begitu, lapangan kerja akan terbuka seluas-luasnya. Di sisi lain, ia mengungkapkan bahwa persentase jumlah penduduk Indonesia yang sudah mengikuti vaksinasi menunjukkan angka yang cukup menggembirakan. Di masa pemulihan seperti saat ini, dia mengajak para pelaku usaha di sektor pariwisata dan industri kreatif semakin bersemangat. Oke, nah terus kemudian ada satu berita lagi dari sebentar ya, sebentar. Oke, buat Sobat Kristal sebentar ya. Ya, jadi seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Sandiaga Uno bahwa dengan momentum Hari Pariwisata Sedunia atau Global Tourism Day itu menjadikan sebuah harapan bagi pelaku sektor pariwisata. Pegiat-pegiat pariwisata, tempat destinasi wisata itu bersemangat untuk mulai untuk membuka tempat usahanya, destinasi usaha, kemudian yang berhubungan dengan sektor pariwisata lainnya. Kita bisa melihat trennya sudah sedikit berubah. Kita melihat sektor perhotelan, destinasi wisata yang akan mulai dibuka, kemudian juga para pelaku parekraf yang home industry tentunya itu mulai mempersiapkan diri dalam kebangkitan dunia pariwisata. Jadi Sobat Kristal, ini harapan yang
yang cukup bagus, karena memang dengan semangat Hari Pariwisata Sedunia ini, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia itu menyambut dengan gembira. Tentu bukan hanya sekedar euforia terhadap Hari Pariwisata Sedunia ini, tapi tentu dibarengin dengan metode-metode, dengan cara-cara yang efektif di dalam bangkitnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, itu menciptakan skema atau metode di dalam mulai untuk membuka destinasi-destinasi wisata. Kita juga tidak mau bahwa dengan kita membuka destinasi-destinasi wisata yang perkembangan dari pandemi COVID-19 ini, yang trennya sudah mulai menurun, akan kembali naik. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bangkitnya dunia pariwisata ini. Tentu peran aktif dari para pegiat pariwisata dan juga pemerintah itu sangat dibutuhkan. Saya memberikan sebuah contoh. Kita bisa melihat bahwa bagaimana kita meyakinkan masyarakat untuk amannya mengunjungi destinasi-destinasi wisata. Tapi kita juga harus mengedukasi masyarakat agar tertib atau taat di dalam menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Kita tahu bahwa untuk mengawal atau mengkontrol masyarakat yang datang ke destinasi wisata bukan suatu hal yang mudah. Pemerintah, pengelola, atau pegiat pariwisata tidak cukup. Peran masyarakat tentu diharapkan bisa mematuhi. Tapi banyak juga yang memang belum begitu memahami pentingnya menjalankan protokol kesehatan di wilayah-wilayah wisata. Dengan dibukanya destinasi wisata, faktor-faktor atau sektor-sektor pendukung dari destinasi wisata itu tentu akan menjadi ikut bangkit. Home industry, ekonomi kreatif ya, home industry, kerajinan, kemudian sektor transportasi, perhotelannya, itu akan semua menjadi sebuah paket yang diikutin dengan perkembangan dibukanya destinasi wisata. Tentu tidak semua bisa seluruh daerah dari Sabang sampai Merauke yang bisa segera dibuka. Pertimbangannya adalah bahwa tempat wisata yang boleh dibuka adalah di bawah level 3.
Kenapa? Karena itu grafik dari penyebaran COVID-19-nya sudah landai. Itu seperti kayak Jakarta, itu sudah 1% ya. Oke. Nah, ini berita dari KBRN Samarinda. Presiden Joko Widodo mendapatkan penghargaan sebagai tokoh pariwisata dunia dalam Global Tourism Forum. Penghargaan ini bukan karena Indonesia segera membuka pariwisatanya, tapi karena kehati-hatian penanganan COVID-19 di Indonesia yang dinilai oleh dunia pariwisata sebagai salah satu mode penanganan yang bisa dicontoh oleh negara lain. Dikutip Detik, Presiden Forum Institut Pariwisata Dunia, Bulut Bakci, dalam Global Tourism Forum menyoroti upaya Indonesia menghadapi virus corona. Sejak awal dari Lembaga Pariwisata Internasional, kami telah memilih pemimpin yang berkontribusi, mendorong, dan menginspirasi pariwisata bangsa. Inilah kehormatan besar bagi kami untuk mengumumkan bahwa untuk tahun 2021 sebagai lembaga forum internasional kami memilih Joko Widodo, Presiden Indonesia, sebagai pemimpin pariwisata. Insya Allah tahun depan kita akan membawa ribuan orang secara fisik untuk menunjukkan Indonesia kedua, ujar Bakci. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkapkan pihaknya tidak ingin kehilangan momen dan menjaga perbaikan demi kebangkitan setelah sektor pariwisata terpuruk selama hampir 2 tahun terakhir. Karena 34 juta lapangan pekerjaan ini menggantungkan pendapatan dan penghasilan pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi kami betul-betul menjaga dan tidak ingin kehilangan momentum perbaikan karena sudah lebih dari 2 juta pelaku usaha wisata ekonomi kreatif yang betul-betul mengalami kerugian selama 2 tahun terakhir ini, ujar Sandiaga. Diakui olehnya selama 2 pekan terakhir ini, pihaknya terus berjalan dan berkoordinasi dengan rekan-rekan di daerah untuk melihat situasi COVID-19 dan perbaikan di sektor pariwisata dengan harapan hotel-hotel dan restoran juga pusat perbelanjaan akan kembali bergeliat. Ya, tadi yang seperti yang saya sampaikan, kebanggaan kita kepada Indonesia melalui Presiden Republik Indonesia mendapatkan dianugerahkan menjadi pemimpin tokoh pariwisata dunia. Nah, jadi anugerah dari Pak Jokowi itu bukan karena kita akan membuka destinasi wisata, tapi dianggap kehati-hatian. Tentu masih banyak PR dan masih banyak plus minus yang harus kita kerjakan, tapi kita sudah memulai dengan sesuatu hal yang tepat dalam membangkitkan sektor pariwisata. 34 juta yang tergantung di sektor ini tentu harus kita pikirkan. Kita memiliki SDM dan juga usaha-usaha yang hampir 2 tahun ini terpuruk, dan banyak juga yang harus menutup usahanya dikarenakan tidak sanggup untuk membiayakan operasional. Nah, momentum Hari Pariwisata Sedunia ini kita berharap, kita memiliki harapan yang begitu besar agar sektor pariwisata ini bisa segera pulih dan
kita sebagai pegiat pariwisata dan termasuk 34 juta yang menggantungkan diri, menggantungkan nasib pendapatan dan penghasilannya di sektor ini juga bisa mulai merasakan suatu perbaikan. Kita tahu bahwa di Indonesia lebih dari 90% ketergantungan atau sektor UMKM yang membuat perekonomian kita ini menjadi lebih baik. Maka sebaiknya memang kita memikirkan dan memfokuskan agar UMKM, para pelaku ekonomi kreatif ini bisa kembali berusaha. Bukan perusahaan-perusahaan besar, bukan juga sektor-sektor komersial lainnya, tapi kita fokus terhadap ekonomi kreatif dari UMKM. Dan di dalam bangkitnya dunia pariwisata, seperti apa yang telah kita sampaikan sebelumnya, Sobat Kristal, fokus dulu terhadap lokal, menciptakan minat, menciptakan kepercayaan masyarakat Indonesia untuk melakukan perjalanan, melakukan mengunjungi tempat wisata-wisata. Jika memang lokal ini kita sudah bisa mengkontrol, sudah bisa artinya tidak ada masalah, maka secara bertahap kita buka akses untuk internasional. Memang membuka akses internasional ini itu salah satu cara untuk mempercepat bangkitnya pariwisata. Tapi pertanyaannya adalah, apakah memang kita benar-benar bisa mengkontrol masyarakat internasional ini untuk datang ke Indonesia aman, baik bagi warga negara Indonesia maupun bagi wisatawan mancanegara. Jika itu bisa kita lakukan, oke, kita tidak ada masalah untuk membuka akses internasional. Tapi saran dari saya adalah kita fokus terhadap lokal, kemudian masuk ke tahap 2 adalah untuk masyarakat internasional. Dan tentu metode pengamanan kesehatan khususnya itu benar-benar dipikirkan, benar-benar dapat dilaksanakan bukan dalam jangka sementara, tapi adalah dalam jangka yang panjang. Tidak menjadi polemik, tidak menjadi blunder pada saat kita menerapkan aturan, prokes dan sebagainya. Begitu Sobat Kristal, di Tourism Update kali ini. Sekali lagi, selamat Hari Pariwisata Sedunia, Global Tourism Day. Kita menaruh harapan yang begitu besar bagi sektor pariwisata khususnya di Indonesia agar bangkit dengan momentum Hari Pariwisata Sedunia ini. Kita berharap kepada para pegiat pariwisata untuk bergotong royong agar bisa memberikan suatu inovasi
suatu kepastian bangkitnya dunia pariwisata. Kita boleh berbangga karena Indonesia menjadi pemimpin turisme dunia di sektor pariwisata. Badai pasti berlalu dan kebahagiaan telah menanti bagi sektor pariwisata. Ketemu lagi, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu dapat menikmati tayangan-tayangan terbaik dari Kristal Indonesia Channel. Bersama saya, Ariza dari Kristal Indonesia Channel di Tourism Update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.